ambulan, ketua ambulan, ketua koperasi, ketua Jumantik, ketua BPS, ketua Radio 01 RW 01, koordinator BPS, ketua pengajian 01, serta ketua Karang Taruna unit RW 01. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berkumpul dan dapat hadir di acara musyawarah kerja RW 01. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat berupa kesehatan, keselamatan dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat ini. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju zaman yang penuh barokah ini. Marilah sama-sama kita buka acara pagi hari ini dengan surat Al-Fatihah. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wa likulliyatin solihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Auzubillahi minas. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Berikut susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, 3. Sambutan Ketua Panitia, Ketua RW 01, Ketua LMK RW 01, Bimas Pol Kelurahan Bangka, sambutan Lurah Bangka, sekaligus membuka acara musyawarah kerja RW 01. Doa. 5. Musyawarah Komisi Bidang CRW 01. 6. Isoma. 7. Paripurna musyawarah kerja bersama. 8. Penutup. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Khadijah. Kami persilakan. Dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah Bangka yang kali ini diwakili oleh Kapsipem Bapak Arif, Bapak Sunyoto, Babin Bimas Pol,
Yang saya hormati Presiden Jeroan Bapak Ahmad Junaidi SAG beserta pengurus Bapak Marsono, Bu Herlina. Yang saya hormati Ketua Divisi Poktan 1, Poktan 2, Poktan 3, dan Poktan 4. Yang saya hormati Ketua Posdindu. Yang saya hormati Ketua Senam. Yang saya hormati Posyandu Mawar 1, Posyandu Mawar 2, Posyandu Mawar 3. Yang saya hormati Ketua Koperasi. Yang saya hormati Koordinator Dawis. Dan yang saya hormati kader kesehatan. Dan yang saya hormati Ketua Pengajian Rolling. Yang saya hormati Ketua BPS, yang kami hormati Ketua Ambulan, dan yang saya cintai Ketua Karang Taruna Unit RW 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, di pagi hari ini, kita telah diberikan banyak sekali nikmat iman, nikmat Islam, terlebih-lebih nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam acara musyawarah kerja Stakeholder RW 01 Kelurahan Bangka, kreatif dan inovatif untuk kemajuan RW 01. Para ketua divisi, rekan-rekan Karang Taruna, dan teman sejawat RT, kita tarik ke depan. Kalau kita pandang dulu RW 01 itu nggak seperti sekarang, karena mungkin kalau dilihat dari RT itu tadinya saya termuda, sekarang saya paling tua di sini. Kita tarik ke depan, dulu pernah RW 01 terseok-seok, tidak seperti sekarang ini. Begitu giginya Bapak RW kita pada saat undangan kerja bakti, dia nganter sendiri ke saya. Pak RW ada apa? Kerja bakti. Oh, Pak RW sendiri yang nganter itu. Itu dulu. Sedikit demi sedikit, ya kan? Naik pengurus. Akhirnya apa? Di kelurahan itu terkucilkan RW 01. Itu paling dikucilkan. Dipandang sebelah mata dengan RW lain. Itu kita merasakan betapa sulitnya kita berkoordinasi. Ada sampai yang namanya ada tim dedemit, ada lagi tim bawah tanah. Tapi dengan semangat Pak RW berjuang bagaimana untuk memajukan RW 01, mendidik RT-nya menjadi RT-RT yang profesional tentunya. Contohnya banyak hal-hal yang sudah kita rasakan, banyak inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan. Salah satu contoh ambulan. Itu dari awal RW 01 dengan terseok-seoknya ambulan dari RT ke RT, warga ke warga, sedikit tersedikit sampai terjadi ya mungkin nggak kita ceritakan, adalah hal-hal yang ini. Akhirnya apa? Alhamdulillah jadi juga ambulan RW 01, ambulan Jeroan. Itu betapa terseok-seoknya. Saya sedih dulu, benar-benar sulit saya untuk bagaimana bisa maju. RT boro-boro ada yang kompak gitu kan. Tapi sedikit demi sedikit kegiatan Pak RW berjuang, terciptalah inovasi-inovasi. Setelah terjadinya Jeroan itu karena adanya ambulan.
Tuh, ET4 katanya bilang red and wet, zeroan. Itulah jadi tercetusnya zeroan, terus berkembang sedikit demi sedikit dan melambung. Kenapa saya bilang melambung? Itu kenyataan. Kenyataan banyak RT-RT yang belajar dari RW 1. Banyak hal-hal yang dia belajar. Dari ambulan, baik arisan, bagaimana cara mengumpulkan, bagaimana cara menyatukan RT-RT se-RW, itu dia belajar dengan Pak RW. Dan juga dengan pengajian. Dulu kita mengadakan rolling, awalnya bukan rolling pengajian. Awalnya kumpul-kumpul kita RT ke RT, bagaimana kita menjaga keamanan lingkungan. Sampai-sampai RT yang kena jatah rolling itu sampai pagi, subuh kita baru pulang. Subuh kita baru pulang itu kita rolling. Terjadilah, kalau hal yang baik terjadilah ya omongannya. Akhirnya alhamdulillah dengan kegiatan Pak RW, bagaimana caranya supaya kita bagus, bikinlah pengajian, dirilah pengajian, alhamdulillah. Jadi dengan adanya musyawarah ini, saya mohon nanti baik dari Taruna, semua divisi-divisi untuk memberikan masukan-masukan. Selama ini apa yang sudah diperbuat dan apa yang sudah dilakukan dan apa kekurangannya dan apa kelebihannya. Itu untuk melaporkan kegiatan-kegiatannya. Itulah kemauan Pak RW. Kenapa? Pak RW bukan ada salah lagi, bukan untuk mengadili, bukan mengadili. Jadi tidak ada tuh RW untuk mengadili, justru untuk mengangkat semua baik itu kader, baik itu RT, supaya ke depan lebih baik lagi. Kalau kita sudah baik, insya Allah kita bikin melambung. Jangankan sekelurahan Bangka, contoh kita seragam, berapa seragam yang kita sudah punya, hampir sudah tidak hitung. Sampai-sampai ceplokannya itu mirip bener di RW 10 Kelurahan Pelamampa. Modelnya sama, warnanya sama, cuman logonya yang beda. Kalau kita logonya zeroan, dia beda. Padahal dari motif warna itu sama. Karena apa? Dilihat tuh kita bagus. Makanya harapan saya, harapan Pak RW, semua rekan-rekan, ayo kita bangkit lebih bagus lagi. Yang sudah bagus kita pertahankan, yang belum ayo kita perbaiki. Kenapa saya bilang ini? Saya salut, bukan salut gimana ya? Pada saat saya tugas di sini ngerapiin 3 hari ini, Pak RW kita tahu lagi dapat musibah, anaknya dalam keadaan sakit, itu dirawat rumah sakit. Tapi demi RT, demi kader, sempet-sempetnya dia datang sampai 1:30. Padahal posisinya dia itu anaknya lagi sakit. Artinya tunjukkan semangat beliau itu harus kita contoh. Apalagi kita cuma RT. Kalau kita hitung RT capek, ya semua RT mau capek. Emang kita kerja itu memang sosial. Kalau kata Bu Koko, OP itu ngikutin, kan begitu. Kerja itu terutama sosial dulu. Jangan kita kerja karena OP-nya, bukan, hancur. Kalau kata Ibu Koko begitu tuh, hancur. Tapi kita kerja, bagaimana kita bekerja sosial dulu, ikhlas nilai ta'ala, OP ngikutin, rezeki ngikutin. Saya yakin semua rezeki ngikutin. Semua yakin. Jadi saya mohon dengan adanya musyawarah kerja ini, memang kita baru musyawarah kerja. Insya Allah ini akan menjadi kegiatan rutin, setahun sekali menjadi rapat kerja. Oleh sekarang kita belum punya bahan, makanya kita minta masukan-masukan. Nanti akan paripurna dengan Pak RW ya, di season setelah Isoma itu kita ada yang namanya paripurna. Akan diketuk palu semua. Poin-poin yang mana yang ajuan kalau memang yang masuk akal, kan begitu. Nanti ajuan ibu-ibu, Pak RT semua kalau memang ajuannya itu masuk akal. Kalau memang ada yang saya tidak setuju, harus tidak setuju juga punya alasan, kan begitu. Setuju punya alasan, tidak setuju punya alasan. Gitu. Jadi harapan saya seperti itu. Karena apa? Saya itu yang merasakan dari kecil, kita benar-benar kecil, dari diasingkan. Sekarang tuh kita dihormati, alhamdulillah. Dicontoh. Artinya kalau kita sudah dicontoh dengan wilayah lain, berarti kita udah baik. Tapi jangan kita terlena.
Jangan wilayah lain mencontoh kita menjadi besar kepala, merasa udah itu kekompakan yang utama. Kalau kekompakan udah tiga-tiga jaga, umpama gini, si A nggak cocok si B, ya kan? Diajak, oh jangan begini, kebijakan RW begini-begini, nggak usah begitu. Mendingan kita ngomong, Pak RW ini kayaknya kita berat, oke kita duduk bareng. Keberatannya kenapa? Masalahnya apa? Mengapa? Nanti ada keputusan. Setiap musyawarah pasti ada mufakat. Itu udah kunci dari RT. RT RW adalah musyawarah, pasti hasilnya mufakat. Nggak mungkin yang namanya musyawarah tidak terjadi mufakat. Ya, saya harap seperti itu. Baik kader, dawai semua. Kalau bisa laporannya ya masuklah. Jangan sampai semua ini kan di bawah naungan Pak RW. Walaupun berdiri dirinya sendiri-sendiri. Contoh, dawai sendiri, ya kan? Tapi tetap di bawah naungan RW. Atau juga pos bindu atau pos yandu, itu memang semua di bawah naungan RW. Pada saat ada sesuatu yang kita tidak laporkan dengan Pak RW, salah satu contoh santing, kita dilaporan, kita ngomong siapa ini, begitu ditanya Pak RW udah santing apa ya Pak? Loh Pak RW kok nggak tahu? Ya memang Pak RW nggak pernah diinformasikan kan begitu. Kesininya aja baru tahu. Padahal sudah dibentuk. Tuh. Tetapi RW tidak pernah tahu. Terus yang hal-hal lain, banyak dawis, berapa jumlah kepala ini kan ada tuh laporan. Kalau memang lapor ada kesulitan, laporkan aja di sini nanti. Pak RW saya kalau mau lapor ada kesulitan, Pak RW kesulitannya apa kan gitu. Siapa? Sepakat. Ya kalau sepakat mudah-mudahan semua bisa menjadi pelajaran. Ke depan kita lebih baik lagi. Alhamdulillah, jadi kita bersyukur dengan pemimpin kita, Presiden Zeroan kita Bapak Ahmad Junaidi, itu udah benar-benar berjuang demi kita. Walaupun ya kan udah mengorbankan tenaga. Alhamdulillah luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua. Alhamdulillah, masih terus masih semangat. Coba untuk RT Zeroan. Oh, ngalame ibu-ibu Zeroan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ketua panitia kita. Demikianlah untuk acara selanjutnya, sambutan yang kedua, sambutan Bapak Ketua RW kita, Bapak Haji Ahmad Junaidi SAG. Kepadanya kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau kalah juga sama ketua. Saya sapa PKK, saya sapa SD, nanti saya sapa juga kawan-kawan ada tinggal di sapa. Ampura terang-terang. Kawan-kawan gimana ya lihatnya? Ya semangat. Ya, maju terus tantang mundur ya. Coba. Kawan-kawannya. Semangat. Maju terus tantang mundur. Yang kayaknya udah yes doang. Masih bagus nggak pakai nom. Ya, dimulai. RT dulu. Apa kabar Pak RT? Ayo Pak RT, apa kabar Pak RT? Pak RT? Sehat. Makin dulu, makin dulu. Yes. PKK. Apa kabar PKK? Alhamdulillah luar biasa. PKK-ku, PKK-mu, PKK kita semua. Yang saya tahu udah ada belum? Jalan Taruna. Jalan Taruna, unit RW 01. Semangat, maju terus, pantang mundur. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Tuan Bangka yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kasih Pemerintahan Bapak Arif Kurniawan, Sarjana Sosial Hukum, ya, hukum, sarjana hukum. Serem juga. Ada polisi, ada Pak Hakim. Yang saya hormati Bapak Ibu Senator satu Babinkan Timnas. Yang saya hormati Bapak LMK, Bapak Umar Sediana STMM, dan saya Bapak Mas Sono dan juga Ibu Haidina, Ketua Panitia Bapak Nurdin Ferry. Yang saya hormati Pak RT dan URT jam 1 sampai dengan 14 yang saya hormati, pada PKK yang saya hormati dan juga Kananterna yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita berkumpul di aula ini yaitu dalam rangka musyawarah kerja jajaran RW 01. Alhamdulillah dan segala persiapan hingga saat ini semua berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun. Kendalanya cuma Pak Nur. Saya awali, ya, saya melihat di dalam aula ini semua RT, kader, lalu juga orang Taruna, semuanya seorang Muslim. Ya, maka tak salah kalau saya awali dengan pesan, ya, bagaimana kita ini selalu sukses, ya. Mudah-mudahan kedepannya selalu sukses, ya. Maka intinya adalah tahaqqu fikum amrayni an lan tadilu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnah Rasul. Dua pegangan kita yang apabila kita pegang dua ini tidak akan sesat kita selamanya, tidak akan salah langkah kalau kita berpegang pada Al-Quran dan hadis, ya. Lalu kita ini hidup dalam individu dan juga bermasyarakat. Kita hidup, ada yang sendiri, ada yang berkeluarga. Lalu sudah pasti semuanya yang ada di sini adalah seorang pemimpin dari dirinya sendiri, pemimpin daripada keluarganya, pemimpin daripada masyarakat, ya. Jadi di Al-Quran dikatakan inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ini yang sering terjadi pada diri kita. Di awal mau bekerja lalai dan terlena. Mudah-mudahan kedepannya tidak seperti itu lagi. Jadi di awal mau menerima amanah, tapi ketika sudah dibebankan amanah itu tidak dilaksanakan. Inilah sifat manusia. Kita nggak sadar, cuman di alam roh dulu, ya, kita sebetulnya sudah ditanya oleh Allah. Inna aradna al-amanata. Amanat di muka bumi ini sebenarnya dulu diawali diminta oleh Allah kepada langit. Langit kan luas. Langit itu lebih luas daripada bumi, ya. Ogah langit. Wal ardi, bumi ogah. Diubarkan amanat, suruh ngatur, ya. Lalu gunung yang kekeh begitu nggak mau, ya. Ya mau. Tahu resikonya? Tahu, tapi nggak apa-apa ya Allah. Ya. Tapi manusia mau menerimanya. Wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan.
tapi innahu kana zaluman jahula. Sebenarnya itulah kebodohan manusia. Amanah itu berat, tapi ketika di awal dia mau, ketika ngerasain udah dia udah, ya, nggak menjalankan amanah. Itulah kebodohan manusia. Artinya kita jangan sampai bodoh, ya, seperti itu. Tapi emang semuanya nggak juga, ya. Di ayat selanjutnya dikatakan di surat Al-Ahzab ayat 73 itu, wa yu'adzibullahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatubal alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi enggak semuanya itu besar. Wa yu'adziballahu munafiqina wal munafiqat. Allah akan mengazab nanti orang yang munafik, laki-laki maupun perempuan, orang musyrik yang laki maupun perempuan. Itulah orang yang dikatakan ketika awal mau menerima amanat, tapi ketika sudah diberikan amanat tidak mau menjalankannya. Allah akan mengazab mereka. Ada kelebihan dan kekurangannya, Allah mengampunkan. Wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di dalam hadis juga dikatakan, ini yang sering banyak orang baca, banyak orang dengar, tapi banyak yang enggak melaksanakan. Supaya paham, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Enggak nyampe di situ, ya. Ada urutannya, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati wa rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wal khadimu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Wal imamu ra'in. Imam itu pemimpin, termasuk imam, adalah pemimpin apa yang dipimpinnya, ya. An bai'an mali sayyidiha. Pembantu itu adalah pemimpin bagi harta tuannya, ya. Maka dia akan diminta pertanggungjawabannya tentang itu. Lanjut, jadi waktu lupain wa mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu kumpulannya ada pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya atas kepemimpinan di akhirat. Ya. Nah, artinya kita punya tingkatan, ya, dari atas imam, ya. Nah, kalau kita sebagai pemimpin individu nggak mimpin apa-apa nih, jangan pemimpin, ya. Dan nanti akan ditanya tentang kepemimpinan tentang dirinya, ya. Dari kemana langkah? Kalau jadi perempuan, jadi seorang istri. Kalau jadi suami berarti menangani dirinya sendiri, menangani keluarganya. Lalu kalau jadi pemimpin berarti menangani dirinya sendiri, keluarganya, dan juga masyarakat yang dipimpin. Di sini berarti mana yang kita lalui ini? Kadang kita ini salah dalam bersikap. Okay. Jadi tadi telah disampaikan oleh tua, ya. Jadi ini kadang-kadang bikin kita lalai untuk kepentingan pribadi dengan keluarga mana yang didahulukan. Karena kita punya kepentingan yang lebih besar, yaitu keluarga, kepentingan yang lebih besar. Lalu kita berkeluarga karena jadi RT, jadi RW, ada kepentingan yang lebih besar. Maka mana yang didahulukan? Tentunya yang didahulukan adalah yang lebih besar. Sebab agama bukan hanya sampai di situ. Akal undangan. Ada rapat, mana yang duluin? Ya, rapat musyawarah seperti ini karena untuk kepentingan umum.
ya, maka itu seharusnya yang didahulukan, ya. Tentunya dengan pertimbangan yang masuk akal, ya. Makanya, ya, ketika Mu'adz bin Jabal itu ditugaskan menjadi gubernur di daerah Yaman, Nabi bertanya, ya, wahai Mu'adz bin Jabal, seandainya nanti ada suatu permasalahan terhadap masyarakatmu di sana, apa yang kamu lakukan? Kata Mu'adz bin Jabal, saya putuskan dengan Al-Quran, dengan apa yang ada di Al-Quran. Kalau seandainya nggak ada di Al-Quran, saya putuskan dengan apa yang ada di hadis. Kalau saya misalnya nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, kata Mu'adz bin Jabal, saya lakukan dengan ijtihad, ya, dengan pola pikir yang sungguh-sungguh. Makanya jadi pemimpin itu nggak boleh bodoh, harus cerdas, ya. Tadi saya bilang kalau kita punya yang kita lakukan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, putuskan dengan Al-Quran. Apa yang ada dalam hadis, putuskan dengan hadis. Kalau nggak ada duanya, pakai akal. Tapi gunakan akal yang sehat, yang sempurna. Bukan pakai nafsu, ya. Kalau misalnya ada sesuatu terbengkalai, artinya seperti itu. Kita kadang ukuran kita nih untuk mencapai surga itu sholat doang sih yang mengaji, ya. Hal-hal kayak gini itu sebetulnya juga ada diajarkan di dalam Quran, cuman kita nggak pernah kaji, ya. Masalah musyawarah ada, wasyawirhum bil amr. Dalam Al-Quran suruh musyawarah, bagaimana kita bermusyawarah, nggak boleh ngotot, nggak boleh dengan keras kepala. Itu ada semua dalam Al-Quran, di hadis ada, cuman kita nggak pernah kaji. Judulnya kita pokoknya kalau dalam Ustaz, wah maulidan, besok ada rakar nih, ya ada maulidan nih tempat Habib Rahmat yang menjamin surga. Itu sebenarnya Nabi nggak ngajarin itu, ya. Emang itu sunnah Nabi? Enggak, inilah yang disebut sunnah Nabi. Maulid boleh silakan, sunnah, cuman tidak dianjurkan kan oleh Nabi-nya. Tapi masalah pemimpin itu dari awal-awal dari udah diwati-wati oleh Nabi itu, kulukum wa'in wa kulukum mas'ulun an ayati. Kamu semua pemimpin nanti akan ditanya pertanggung jawabannya. Kalau yang jadi imam, urusin dulu sama masyarakat, itu maksudnya. Yang jadi kepala keluarga laki-laki, urusin dong keluarganya. Yang perempuan urusin dong rumah tangga. Jangan bini kerja, laki kerja, ya main sama orang lain, sama tetangga, ya. Makanya juga etikanya kalau lagi ada rapat itu pikir-pikir dulu kalau mau jadi RT, ya. Jangan mau jadi RT, giliran RT jadi kadang misalnya atau jadi jumantik, mau tugas jentik atau mau jabatan nggak dikasih. Kalau yang udah begitu mendingan jangan, ya. Kalau kita mau pahami, nah, ini kan saya sekedar menyampaikan, ya. Artinya ya kita kalau mau berbuat sesuatu pikir-pikir dulu, ya. Ya, lanjut selanjutnya. Tadi dikatakan kita musyawarah kerja saat ini. Jadi musyawarah kerja adalah sebagai wadah untuk menentukan langkah organisasi. Hal ini sangat penting karena menyangkut rencana teknis dan strategi sebuah organisasi, ya. Mengapa kita laksanakan musyawarah kerja ini? Karena kita ya bermusyawarah untuk kerjaan kita ke depan, agar kerjaan kita ini jangan sembrono, jangan ugal-ugalan, ya. Jadi nanti di dalam musyawarah ini kita rumuskan pekerjaan kita untuk ke depannya, ya. Jangan kalau kita nggak ada musyawarah begini, nanti tiba-tiba ada kegiatan ini tiba-tiba, ya, akhirnya kita puyeng sendiri dan juga kas tiba-tiba kosong, ya. Nah makanya pentingnya kita lakukan pekerjaan ini. Kita musyawarahkan yang akan dilakukan. Begitu juga saya melihat, ya, karena ada beberapa kegiatan yang memang kurang optimal, ya. Nah, diadakannya musyawarah kerja ini artinya saya ini ingin memperbaiki. Kami sebagai pengurus RW 01 membuka pintu selebar-lebarnya atas
saran dan kritik bagi semua pihak, termasuk dari Karang Taruna, walaupun dari Dasar Wisma dan yang lain-lainnya. Ya, saya kira inilah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan dengan musyawarah kerja ini untuk kedepannya kita menjadi yang lebih baik sesuai dengan tema kita, yaitu kreatif dan inovatif. Saya kira ini kurang kreatif, inovatif dan efektif ya untuk kemajuan RW1. Ya, karena kreatif dan inovatif aja kalau memang nggak efektif, kita lakukan dengan cara yang salah, nggak temukan juga pekerjaan kita. Jadi kreatif, inovatif dan efektif untuk kemajuan RW1. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Ketua RW 01 Bapak Ahmad Junaidi SAG. Mudah-mudahan apa-apa yang telah disampaikan dapat kita jalankan dengan baik dan amanah sebagai pemimpin, karena semua akan diminta pertanggungjawaban atas apa-apa yang kita kerjakan dari dunia sampai akhirat nanti. Untuk acara selanjutnya, sambutan Ketua LMK RW 01 Bapak Umar Sudiana SEME. Padanya kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Lurah Bangka yang pada pagi ini diwakilkan kepada Bapak Kasipem kita, Bapak Arif Kurniawan, Sarjana Hukum. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW kita, Bapak Haji Ahmad Junaidi SAG. Yang sama-sama kita hormati Bapak Minaspo, Bapak Ibtu Sunyoto, dan para pengurus RW, Bapak Marsono, Pak Ibu Jalina, para ketua RT se-RW 01, para ketua PKK, ketua PKK RW 01 yang pada pagi hari ini diwakilkan kepada Ibu Tari. Yang saya hormati para ketua unit seluruh, baik kelompok. Saya tidak sebutkan satu persatu karena panjang banget, banyak ya. Jadi semuanya aja, para ketua unit maupun kelompok, ibu-ibu dan bapak-bapak, dan wabil khusus adik-adik Karang Taruna, juga wabil khusus lagi ketua panitia beserta rekan-rekan panitia. Tadi saya diundang tapi saya nggak disebut tuh sama ketuanya. Mungkin ketuanya lupa undang saya. Jadi ya, saya ingat banget. Udah lama nggak punya LMK semua tuh, di RW, di RT 11 juga nggak pernah. Lurah, saya nggak salahin, lurah juga nggak pernah. Jadi mungkin lupa kalau ada LMK, tapi sekali ya, nggak apa-apa. Memang kenyataannya seperti itu, bukan curhat ya. Ya. Hadirin dan hadirat peserta musyawarah kerja RW 01 yang saya hormati dan saya cintai, dan semoga senantiasa dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang hari ini kita sama-sama dapat dikumpulkan di tempat ini, di aula ya, spesial nih, dalam rangka menghadiri musyawarah kerja RW 01. Besar harapan apa yang kita musyawarah pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan tabi'in, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya selaku anggota LMK mewakili RW 01 pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih ya, kepada ketua panitia dan rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras ya, hingga dapat terlaksananya muker ini. Juga wabil khusus pemilik gedung nih, warga RT 014 yang kebetulan Pak RT 014 yang begitu dekat ya, seolah memiliki ini ya. Jadi alhamdulillah Pak RT 014, terima kasih Mas Ari. Semoga apa yang telah diberikan kepada kita ini pagi hari ini senantiasa mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi sudah banyak disampaikan oleh ketua panitia, ketua RW. Saya rasa saya tidak perlu banyak bicara lagi karena banyak bicara karena banyak salah, jadi juga banyak dosa ya. Nah, saya ingin sampaikan tadi di lain ini adalah koreksi ya, wadah, satu wadah koreksi terhadap kebijakan-kebijakan yang akan datang, yang telah lalu, dan untuk menentukan kebijakan yang akan datang. Bukan ini nih adalah wadah dan kewadah itu. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini musyawarah pun begitu. Mari kita bermusyawarah dengan hati panas dan kepala dingin ya. Jadi mari demi kebaikan yang akan datang. Nah, memang karakter saya memang seperti ini ya, tipikalnya begitu ya, keras gitu ya, memang dari sananya gitu ya. Tapi insya Allah semuanya untuk kebaikan kita. Dan untuk LMK ini kan cuma satu orang ya. Kalau dari Pak RW sana kalau pas arisan sama sekaligus tuh buku RT 3 RT sekaligus harus hadir Pak RW, nggak ada wakilnya. Kalau Pak RW ada sekretaris, ada bendahara, hadir. Nah saya tetap hadir, berusaha hadir ya. Namun kalau tidak kebagian waktunya ya mohon maaf juga Pak RT. Saya juga menyampaikan apa yang program-program RW di dalam kegiatan ke RW-an, RT ya, semua ambulan, Karang Taruna dan semuanya di PKK, Posyandu, mengenai stunting dan semuanya saya pelajari juga, dan jangan sungkan-sungkan berkarya juga menyampaikan kepada saya atau mengajak atau pemerintah ya, silakan mari kita kerjasama dengan baik ya, sebagai mitra sehingga fungsi LMK itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena yang memilih LMK ini Pak RT. Kalau yang tinggal aja kerja ngapain memilih saya? Ya, Pak RW ya betul ya. Jadi bukan Pak RW aja, Pak RT yang memilih saya dengan ibu-ibu kader kalau masalah ya. Jadi kalau saya nggak pernah diajak kerja ya bukan salah saya ya. Terus terang aja saya sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih kepada panitia yang sudah bersusah payah hingga hari ini kita bisa bermusyawarah. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian peserta musyawarah kerja RW 01 yang kali pertama ya Pak RW ya. Tadi kaget Pak RW. Saya nggak tahu ini apa nih yang mau diwawancarakan apa sih? Nah, jadi kan biasanya ada judulnya. Kasih Pak Arif juga sampaikan salam kepada Pak Lurah. Kemarin banyak yang sehat ya Pak ya. Jadi kurang sehat Pak Lurahnya. Jadi pagi ini saya juga bingung, tadi cuma 3 jam waktunya Pak nih Pak, jam 9 sampai jam 12. Lalu kalau yang benar ya jam 3. Oke, jam 3 kan itunya ya. Jadi sampai jam 3 musyawarahnya banyak gitu. Berapa item, berapa unit, berapa kelompok gitu ya. Mudah-mudahan dengan sedikit ini waktu bisa kita manfaatkan dia sebaik-baiknya. Intinya kita harus membuat konsensus yang komitmen yang bersama. Jadi sepakat dengan konsensus apa yang kita buatkan, dan saya sampaikan
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang saya sampaikan pada pagi hari ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, hadza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah sambutan dari Bapak Ketua LMK RW 01 Bapak Umar Suhena. Terima kasih Pak. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Bimas Pol Kelurahan Bangka Bapak Aibtus. Silakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 01 Bapak Ahmad Junaidi, SHMM, SPDI, SP, pokoknya semua lah. Lanjut Pak Kasipem, Pak Arif Kurniawan, Pak Umar Sudiana, Pak LMK, Pak No, Sekretaris Wakil RW, Bapak-bapak, ibu-ibu, Karang Taruna yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat. Yang pertama, semalam saya sebenarnya udah hadir. Rencana saya mau pulang tadi. Untung Pak Wakil nelpon, jadi saya pakai pakaian lagi, berangkat lagi. Belum mandi nih. Ya, tadi subuh baru merem sebentar, jam 6 bangun, ngopi, jam 9 rencana saya mau pulang. Ternyata Pak Wakil nelpon, yaudah saya sempatkan ke sini karena nanti malam juga saya ada undangan ke RW 4 untuk arisan, suruh bawa Kapolsek juga, nggak tahu Kapolsek bangun apa enggak karena subuh juga baru pada pulang. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Lalu yang kedua terkait masalah musyawarah ini, saya hanya menyampaikan 5 RW ini memang betul apa yang dibilang Bang Peri dulu betul. RW 1 memang tertinggal sekali zaman dulu. Sekarang terbalik. RW 01 kalau dihitung peringkat pertama. Ini berkat perjuangan Pak RW, Pak RT yang sudah bisa menyatu dalam program, menyatu dalam kegiatan dan sebagainya. Ini menyatu. Jadi sehingga bisa memajukan wilayah. Kalau dipikir RW 1 nggak ada gedung, nggak ada apa. Kalau dipikir RW lain gedungnya mewah semua. RW 1 paling iuran bulanan goceng ceban. Ya kan? Kalau RW lain 150, 200. Kan begitu. Nah, tapi kenapa? Ya itu tadi, semuanya karena jadi kepala lingkungan, saya jadi RT 3 periode, jadi RW saya 1 periode. Begitu saya di Bimas, saya langsung tinggal semua jabatan. Karena saya nggak bisa ninggalin wilayah yang sudah diamanatkan oleh pimpinan kami. Pak RW juga menyampaikan bahwasanya memang perlu butuh waktu, butuh tenaga, yang memang kita kadang-kadang harus meninggalkan anak istri. Saya kebanyakan di Kemang kalau dibandingin di rumah. Nah. Jadi memang anak juga udah gede, jadi nggak terlalu butuh perhatian karena memang anak udah gede-gede, punya dunia sendiri. Kita tinggal cek dari jarak jauh, sekarang tinggal video call udah bisa kekontrol. Dulu memang saya pernah Pak RW bikin Karang Taruna. Pak RW sampai itu akhirnya terbentuklah Karang Taruna sekarang. Sudah bisa terbentuk, sudah bisa punya kegiatan. Kalau masalah kegiatan, saya acungin jempol di RW 1 cukup mantap. Baik pengajiannya, baik keseniannya, baik kemajuannya dan sebagainya, cukuplah. Kalau dulu RW 2, karena RW 2 Pak RW-nya ya seperti Pak RW ini. Patungan kurang berapa? Pak RW yang nombokin. Saya yakin di RW 1 pun begitu. Iya. Nah itu makanya mau maju. Karena apa? Pemimpin itu yang pertama kalau memang nggak punya biaya, minimal tenaga mau berjalan. Kalau nggak punya biaya, cuman kalau punya biaya, ya biaya. Tenaga sedikit nggak masalah. Yang jelas intinya kalau dimintain ditodong langsung ngasih, itu akan didukung oleh warga. Itu saya yakin karena saya mengalami. Saya nggak punya duit, ya sudah. Kita mau kerja atau mungkin kita nggak bisa gabung,
minimal meninggalin, buat minum, buat makan dan sebagainya. Minimal kita komunikasi ada. Jadi itu semua kunci. Cuman ilmu, tenaga, sama biaya ini doang yang jadi patokan kita sebagai pejabat di wilayah. Ya. Jadi saya teruskan. RW 1 paling atas kalau kita pikir seperti itu. RW 1 untuk kegiatan dan sebagainya, kemajuan luar biasa. Lanjut, kalau kita hitung peringkat dari 5 RW, RW 5, tadinya RW 3. RW 5 sudah mulai merangkak nih. Sudah mulai merangkak untuk memperbaiki baik program, kinerja dan kepengurusan. Ini sudah mulai kompak di RW 5. Tadinya RW 3, karena RW 3 itu memang Pak RW-nya kalau untuk kepemerintahan kurang. Cuman kalau untuk agama beliau kiai. Jadi dikaper oleh Haji Sarip. Sekarang Haji Sarip lagi sakit-sakitan. Jadi agak pincang. Makanya kesalip oleh RW 5. Nah, tingkat ketiga lanjut RW 3, masih RW 3. Lanjut RW 2, RW 2 karena apa? Karena tidak punya partner. Pak RW-nya nggak punya partner untuk cover di kegiatan di lingkungan. RW 4 kurang koordinasi. RW 4 ini yang paling terbelakang, kurang koordinasi. Baik RW-nya karena apa? Separuh RT masih ke bawah ke pemilihan kemarin. Jadi masih perang dingin. Untuk disatukan masih kurang, nggak bisa. Nah, masih ada perang dingin antara yang pendukung dan tidak. Cuman mudah-mudahan dengan berjalannya waktu nanti bisa kita saling sama-sama kerjasama. Oke, lanjut yang ketiga, saya mengajak ke bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus menjadi polisi pada diri sendiri. Polisi tugasnya keamanan. Keamanan berarti kita harus menjaga diri. Bapak juga sebagai pejabat lingkungan harus menjadi polisi di lingkungan. Karena kalau kita nggak jadi polisi, karena polisi tugasnya keamanan di lingkungan, makanya Pak RT, Pak RW, tolong diimbau diajak warganya untuk saling kerjasama untuk menjaga lingkungan. Alhamdulillah dalam 2 minggu ini di Polsek Mampang kemarin sudah menangkap pelaku narkoba suami istri. Cuman pengembangan suami istri itu per bulan hasilnya 1 M. Ini udah bandar. Kalau Bapak nanti penjelasan yang lebih real, Bapak silakan lihat di grup Polsek Mampang, itu YouTube ada Polsek Mampang. Nanti situ sudah sudah disiarkan oleh media massa. Lanjut, kemarin 2 hari yang lalu menangkap curanmor 4 orang. Salah satunya pelaku yang nyolong di rumah Pak RT 10 RW 4. Itu motor, dompet, handphone, ludes, STNK di bawah jok, udah lengkap, pokoknya lengkap. Anaknya Pak almarhum Rojali, RT-nya anaknya almarhum Pak Rojali, itu memang di rumah kosong tinggalnya di dekat Indomaret Kemang Timur. Jadi ada motor di depan, orangnya tidur di dalam. Akhirnya dirusak gembok, ya udah semuanya habis. Saking pulasnya tidur. Lanjut, ini memang aneh. Saya sudah 28 tahun saya kerja sebagai polisi, baru kemarin kejadian seorang bule maling. Seorang bule maling. Maling di belakang AIS. Samping rumahnya Pak Haji Nurali itu ada gedung, dia lompat, akhirnya nyampe dalam, dia matiin listrik, ternyata penjaga rumah itu belum tidur, akhirnya berantem. Modalnya cuman dia bikin tembak-tembakan pakai kayu, dicat hitam, lanjut pisau roti, di dalamnya ada tambang, ada lakban dan sebagainya, pokoknya sudah persiapan. Akhirnya berantem sama penjaga. Pisau ditangkap, ditarik sama bule itu, akhirnya luka sini,
luka panjang. Security itu langsung lari keluar, bulenya lari ke dalam, naik ke atas, ternyata mau loncat, tetap jatuhnya di dalam pagar. Mikir-mikir akhirnya dia dari ke genteng, semuanya lantai 2 semua ternyata genteng itu. Akhirnya dia duduk di genteng sampai jam 5 pagi. Pak Haji Nur Ali telepon. Saya pikir itu bule ketakutan karena dimasukin pelaku. Ternyata dia pelakunya sendiri. Jadi gitu. Jadi akhirnya dia teriak-teriak minta polisi. Kalau belum ada polisi dia belum akan turun karena takut digebukin mungkin berpikirnya. Cuman saya pikir itu rumahnya dimasukin pelaku, dia ketakutan naik ke genteng. Saya mikirnya seperti itu. Akhirnya jam 6 dapat kita turunkan. Setelah kita periksa ternyata dia pelakunya. Akhirnya kita bawa ke Polres untuk koordinasi dengan kedutaan. Ternyata dia warga negara Rusia. Warga negara Rusia yang bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Indonesia nggak bisa. Akhirnya kontek-kontekan dengan duta besar. Itu lanjut yang terakhir yang saya ingin sampaikan bahwasanya tetap kontrol anak-anak kita. Anak-anak kita. Kemarin saya nanganin SMP 124. Ada satu warga Pelak yang wajib di DO. SMP itu. Karena apa? Karena sudah bikin 2 pernyataan. Pernyataan kalau melakukan lagi DO pindah sekolah. Itu udah kelas 3. Bawa sajam. Satunya warga kita RW 05. Bapaknya marinir minta tolong. Waduh, ini urusan sekolah kita nggak bisa bang. Silakan coba koordinasi sama sekolahan. Karena memang panjang, dibawa golok panjang. Baru beli memang niat. Terus kemarin malam Sabtu itu mendekati wilayah kita di Dilima School. Kalau Pak No memang sama Bang Peri saya masukin di grup sehingga beliau mengikuti perkembangan. Kenapa Bang Peri sama Pak Angno? Karena yang mendekati perbatasan dengan Pelak itu ada 15 orang hampir ribut. Ternyata mereka pelarian dari Kokas, nyari lawan di Kokas nggak dapat, balik lagi ke sini. Akhirnya diuber cuman kena 1. Cuman ternyata itu warga Pancoran. Warga Pancoran sekolah SMP 141. Besok Senin baru akan diproses baik dengan pihak sekolah maupun dengan keluarga. Ini semua memang yang nakal saat ini SMP semua. SMA justru malah adem ayem. Adem ayem. Anak SMP semua ini justru. Karena anak SMP ini mencari jati diri. 2 tahun dia nggak sekolah di rumah selama corona, akhirnya dia sama-sama ingin jati diri. Kelas 3, kelas 2, kelas 1 bareng ini mencari nama. Terus yang di belakang sini sebenarnya kalau saya proses beneran itu ada 6 yang ketangkep bawa bir 3 dus. Lanjut sajam kurang lebih ada 4. Ceweknya ada 1. RW 5 juga tuh ceweknya. Untuk RW 5. Jadi kalau memang kita proses karena kita kenal bapaknya, kenal kepala sekolahnya nggak enak. Kita punya grup antar guru, antar sekolah, kepala sekolah dan sebagainya. Kita share, kasihan Pak gurunya. Karena TKD-nya pasti dipotong kalau memang ada siswa yang nakal. Iya Pak Haji ya. Iya, TKD-nya dipotong. Saya kasihan di situ, makanya kita cuma laporin ke sekolahan bahwasanya murid Bapak nama ABC ini begini. Akhirnya sanksi dari sekolahan. Yang terakhir, saya tetap mohon kerjasamanya. Ini sebentar lagi pemilu, walaupun kita berbeda-beda pilihan, jangan sampai terlalu fanatik sehingga membuat kita yang sudah bersatu, sudah satu jalan sehingga terpecah belah kembali. Itu jangan sampai. Semua kita cuman hak milih.
Kalau fanatik jangan, fanatik sama agama boleh, kalau sama partai jangan. Itu pesan saya. Mohon maaf mungkin saya tidak ikut sampai selesai Pak RW serta yang hadir, karena apa? Saya butuh juga istirahat. Nanti malam saya berangkat lagi, berangkat lagi untuk menghadiri acara di RW 4. Terus Senin pagi di 124 saya ada undangan maulid. Jadi terus-terusan aja udah ini. Mudah-mudahan saya kurus, doain ya. Ya. Kurus, kalau kurang tidur, banyak pikiran kurus ya kan. Itu saja. Mungkin ada yang mau dipertanyakan sebelum mungkin nanti kalau udah acara menginjak musyawarah kita mau nanya, atau mungkin nanti lewat handphone boleh. Kalau memang mau tanya dan sebagainya. Kemarin udah saya share belum nomor Kapolres maupun Kapolsek? Udah ya? Udah disimpan semua. Kalau nanti sewaktu-waktu Kapolres berkunjung, karena rencana beliau Kapolres Kapolsek akan berkunjung ke RW masing-masing. Nanti kalau Kapolres nanya nomor saya udah ada belum? Jangan sampai ngomong atau jawab belum ada. Saya yang digantung. Saya yang digantung. Beliau siap menerima keluhan apa aja dari warga. Kalau memang nggak puas dengan saya, memang saya nggak memuaskan ya kan. Nah, kalau kurang puas nanti tanya ke Kapolsek, Kapolres, nomor sudah saya share. Demikian, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Bapak Bimas Pol Kelurahan Bangka, Bapak Aibtu Sunyoto. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan tugas. Dan untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan Bapak Lurah Bangka yang diwakili oleh Bapak Kasitem, Bapak Arif Kurniawan, sekaligus membuka acara musyawarah kerja tingkat RW 01 Kelurahan Bangka. Kepadanya kami persilakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua RW 01 Bapak Haji Ahmad Junedi SAG, yang saya hormati LMK 01 Bapak Umar, yang saya hormati rekan saya Pak Sunyoto, yang saya hormati para Ketua RT se-RW 01, yang saya hormati ibu-ibu kader dari Jumanti, Posyandu, banyak banget ya, apalagi saya bacanya baik banget ini. Pokoknya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kegiatan hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah, puji syukur kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul pada kegiatan musyawarah kerja di RW 01 ini. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf Pak RW dari Bapak Lurah, yang seyogyanya beliau menghadiri kegiatan pada pagi hari ini, tapi karena masih kurang sehat sehingga beliau tidak dapat menghadiri pada kegiatan pada pagi hari ini. Selanjutnya ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan, Pak Lurah juga menyampaikan. Jadi bukannya Pak Kapolsek saja yang baru, alhamdulillah sekarang kita punya Bapak Wakil Wali Kota yang baru. Yang tadinya PLT, sekarang beliau sudah ada dengan namanya Pak Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, itu ada Edi Sumantri. Ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi wali kota kita namanya Bapak Munjirin, Bapak Wakilnya Bapak Edi Sumantri. Selanjutnya pesan juga dari Pak Lurah menyampaikan kepada para RT untuk mengingatkan para warganya terkait batas pembayaran PBB, pajak PBB ya. Batas terakhir itu tanggal 9 Desember
Tapi kalau bayarnya sampai dengan akhir November masih dapat diskon 5% dari jumlahnya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu RT mengingatkan terkait batas pembayaran pajak PBB. Selanjutnya, benar tadi yang disampaikan Pak Sunyoto juga Pak RW, ranking RW terbaik tuh menurut kita kelurahan yaitu RW 01. Tentang RW 01. Dari beberapa kegiatan-kegiatan memang luar biasa. Contoh yang rutinitas dari pertemuan rutin bulanan, arisan, paling kompak RW. RT-RT-nya pada datang juga itu kan. Sama yang penilaian dengan Pak Nyoto. Yang terakhir juga mohon maaf di RW 04. Jadi kalau datang ya seadanya aja RW. Beda banget sama RW 1. Jadi memang benar Pak Nyoto bilang is the best lah 01. Lanjut kegiatan-kegiatan kayak kemarin memeriahkan kemerdekaan Pak, luar biasa RW 01. Kalau dibilang panggung udah kayak panggung di Indosiar. Sampai malam-malam saya dengerin ya kan, Masya Allah luar biasa. Jadi memang tuh RW 01 sepengetahuan saya selama 6 bulan terakhir ini memang luar biasa. Jadi tetap tingkatkan semangatnya untuk membuat RW 01 lebih baik lagi. Selanjutnya mungkin saya tidak panjang lebar karena memang ini kesalahan saya dan Pak Lurah. Jadi molor waktu 1 jam ya, harusnya jam 9 sudah bisa mulai, ini jam 10 baru mulai. Mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan musyawarah kerja RW 01 Kelurahan Bangka demi menuju kreatif, inovatif, dan efektif saya nyatakan dibuka. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Dan untuk cara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Sarwono. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita baca surat Al-Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua kegiatan kita dilancarkan Allah Subhanahu wa taala dan diberi keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa mengurus kegiatan-kegiatan di RW ini lebih maju lagi. Ala hadini ahwalakinati sholah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, dengan rahmat-Mu pagi ini kami dapat hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan musyawarah kerja RW 01 Kelurahan Bangka. Curahkanlah rahmat dan hidayah-Mu, karuniakanlah kemudahan dan kelancaran serta keberkahan dalam kegiatan ini. Ya Allah, semoga ilmu yang kami peroleh dari kegiatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi bekal kami dalam tugas pokok dan fungsi kami sehari-hari. Ya Allah, semoga dalam kegiatan ini menjadi motivasi untuk meningkatkan pelayanan publik di dalam ruang lingkup dan wilayah kerja kami masing-masing. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk dan bimbingan agar kami dapat memberikan yang terbaik terhadap lembaga kami, daerah kami, dan negara kami. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, dan berikan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musyawarah kerja RW 01 telah selesai. Untuk acara selanjutnya, marilah kita ikuti musyawarah kerja RW 01 yang dipandu oleh moderator Bapak Ustadz Zaidun Mateli. Dan kepada Bapak Lurah Bangka dan tamu undangan untuk break sebentar. Silakan. Untuk pembahasan acara musyawarah kerja RW 01 tahap 1, 2, dan 3. Amat ya. Untuk pembahasan acara musyawarah kerja RW 01 tahap 1, 2, dan 3 akan dipandu oleh moderator Bapak Ustadz Zaidun untuk memandu musyawarah kerja RW 01. Dan empatnya di depan ya Pak. Tetap semangat? Ya. Sambil menunggu Pak RW sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang menjelang sore ini kita masih hadir dalam acara musyawarah kerja R1. Saya akan membantu jalannya Nggak semuanya kelihatannya tertentu dan ada koordinasi. Ya, nah saya pengen semuanya ini dari yang bawah sampai RT, lalu informasinya sampai ke saya, ya, ke RW. Jadi kalau memang ada yang lubang-lubang yang salah ya